Pertanyaannya adalah, ada orang yang mengatakan bahwa orang perempuan yang ziarah kubur akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang perempuan yang ziarah kubur. Benarkah pendapat di atas? Mohon pencerahannya. Nah, ini hukumnya ziarah kubur ya. Kalau ziarah kubur bagi orang laki-laki, ini sudah jelas hukumnya sunat. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna ziyarataha sunnatun lirrijal. Jadi ulama sepakat kalau ziarah kubur ini sunat bagi laki-laki. Kemudian apakah ziarah kubur ini juga sunat bagi perempuan? Begini. Di dalam masalah ziarah kubur bagi perempuan ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ya memang ada pendapat ulama yang mengharamkan. Sebagian ulama ini memang mengharamkan ziarah kubur dengan berlandaskan pada pemahaman tekstual dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Jadi memang ada ulama yang mengharapkan landasannya adalah pemahaman tekstual pada hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Alasannya ya karena memang perempuan itu sedikit sabarnya, wa kathrati jazaihinna, dan banyak mengeluhnya atau banyak ngeresulnya. Memang ada perbedaan pendapat di situ. Pendapat yang kedua, dan ini yang unggul dari kaul-kaulnya jumhurul ulama, dari pendapat-pendapatnya kebanyakan para ulama, pendapat yang kedua ini yang unggul, yaitu perempuan itu boleh ziarah kubur, boleh. Kemudian masalah hadis yang disebutkan tadi, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, itu pemahamannya diarahkan bagi perempuan yang melakukan kemungkaran tatkala ziarah. Seperti tatkala ziarah itu menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju atau meratap dan lain sebagainya. Kenapa kok boleh? Ya, karena memang banyak hadis-hadis lain selain hadis ini yang pemahamannya itu mengarah pada bolehnya ziarah kubur. Ya, sehingga oleh para ulama, oleh kebanyakan para ulama, hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, ini pemahamannya diarahkan pada perempuan yang melakukan kemungkaran tatkala ziarah kubur. Seperti tadi itu, menampar-nampar pipi, merobek pakaian atau meratap. Ini saya sebutkan hadis yang dibuat landasan oleh ulama yang memperbolehkan ziarah kubur bagi orang perempuan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fima rawal Imam Muslim anna sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li Aisyata an tazurul maqabir wa 'allamaha ma taqulu idza zaratha. Yang pertama, hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah memberi izin Siti Aisyah untuk berziarah kubur. Bahkan Siti Aisyah diajari oleh Rasulullah
bacaan yang dibaca tatkala Siti Aisyah itu ziarah kubur. Haitsu qalat kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana atau apa yang akan saya ucapkan pada ahlul kubur itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, quli assalamu ala ahli diyar. Ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah untuk diucapkan tatkala ziarah kubur. Berarti ziarah kubur itu boleh. Karena Siti Aisyah ini kan perempuan, diizinkan oleh Rasulullah ziarah kubur. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Suatu ketika Ibnu Abi Mulaikah ini melihat Siti Aisyah ini menziarahi kuburnya Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu. Jadi Siti Aisyah ini berziarah pada kuburannya saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakr. Kemudian Siti Aisyah ditegur oleh Ibnu Abi Mulaikah, "Alaysa qad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik?" Siti Aisyah, Rasulullah itu kan sudah melarang perempuan itu untuk ziarah kubur. Dijawab oleh Siti Aisyah, "Na'am, ya betul. Kana naha tsumma amara bi ziyaratiha." Betul Rasulullah pernah melarang. Kemudian Rasulullah memerintahkannya atau menyuruhnya. Dari hadis ini ulama yang memperbolehkan ziarah kubur bagi perempuan ini memahami bahwa hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha itu umum, baik untuk orang laki-laki maupun untuk orang perempuan. Jadi kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur, fazuruha, sekarang berziarahlah. Perintah Rasulullah untuk berziarah ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Ini menurut ulama yang memperbolehkan perempuan itu ziarah kubur. Di samping itu ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah suatu ketika lewat, Rasulullah ini berjalan lewat, bertemu dengan perempuan yang sedang menangis di dekat kuburan. Kemudian perempuan ini oleh Rasulullah disuruh bertakwa, disuruh sabar. Karena perempuan ini tidak tahu bahwa yang menegur ini Rasulullah, si perempuan ini akhirnya mengusir Rasulullah. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menyingkirlah kamu. Kamu menyuruh sabar karena kamu tidak dikenai musibah seperti musibahku. Perempuan ini tidak tahu bahwa itu Rasulullah sehingga diusir. Kemudian perempuan ini dibilangin bahwa yang menegur, yang memberi nasihat tadi itu adalah Rasulullah. Kemudian singkat cerita, perempuan ini sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan ini meminta maaf. Artinya perempuan ini matur kepada Rasulullah bahwa perempuan ini tidak mengenal Rasulullah tadi tatkala mengusir Rasulullah di kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Dari hadis ini kata Imam Ibnu Hajar dibuat dalil, hadis ini dibuat dalil tidak ingkarnya Rasulullah terhadap perempuan ini duduk di dekat kuburan. Ini merupakan suatu hujjah bahwa perempuan itu boleh ziarah kubur. Ya. Itu begitu. Jadi pendapat yang unggul ar-rajih min qaulil jumhur jawazu ziyaratin nisa lil kubur bila karaha.
Oleh karena itu pendapat yang unggul dari kebanyakan pendapatnya para ulama itu bolehnya perempuan ziarah kubur dan tidak makruh. Ini ziarah kubur secara umum. Beda halnya dengan ziarah pada kuburannya Rasulullah. Ya, ziarah kuburannya Rasulullah, menziarahi kuburannya para wali. Kalau itu tidak hanya boleh. Ini saya berbicara dalam konteks mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak hanya boleh perempuan berziarah pada kuburannya para wali, apalagi kuburannya Nabi, apalagi kuburannya Rasulullah, malah hukumnya sunat seperti keterangan yang disebutkan di dalam kitab Iqna ya, yang dikarang oleh Syekh Khotib Asy-Syarbini. Di situ disebutkan yundabu lahunna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min a'zamil qurbat. Disunatkan bagi perempuan-perempuan berziarah pada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Wa yanbaghi ayyul haqqa bidzalika baqiyatul anbiya was shalihin. Dan seyogyanya disamakan dengan hukumnya berziarah kepada kuburannya Rasulullah, yaitu menziarahi kuburannya nabi-nabi yang lain dan kuburannya orang-orang yang soleh. Jadi tidak hanya boleh kalau berziarah pada kuburannya para wali. Di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunat bagi orang perempuan juga. Kalau laki-laki sudah jelas. Juga disebutkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib. Ya, di situ disebutkan illa qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tukrahu laha ziyaratuhu. Kecuali kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak makruh bagi perempuan menziarahinya, bal tundabu bahkan disunatkan. Wa yanbaghi kama qala Ibnu Rif'ah wal Qamuli, dan seyogyanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah dan Imam Qamuli, antakuna kuburu sairil anbiya wal auliya kadzalik. Seyogyanya seluruh kuburannya seluruh para nabi dan para wali itu juga sama dengan kuburannya Rasulullah, artinya tidak dimakruhkan bagi perempuan menziarahinya, bahkan disunatkan. Jadi itu begitu ya. Jadi boleh perempuan itu ziarah kubur ya. Tapi dengan syarat tadi itu, jangan sampai di kuburan perempuan itu melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yang mungkar seperti tatmil hudud, menampar-nampar pipi, merobek pakaian, meratap dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.